Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam Ibu Ratih. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Rizwaruddin Oliver Rohman, dengan NIM 25020101555. Pada kesempatan di hari ini, saya akan mempresentasikan terkait proposal rencana bisnis saya yang telah saya kembangkan, yaitu mengenai eh, produk dari Rice Bowl sendiri. Nah, saya memiliki ide untuk mengembangkan makanan kesehatan karena saya sendiri itu kan eh, memiliki ketersukaan terkait Rice Bowl dan juga olahraga gitu kan kayak seperti gym gitu. Jadi saya mengkombinasikan kesukaan saya, jadilah produk seperti ini yaitu rice bowl berbasis kesehatan yang saya beri nama brandnya adalah Arsafit Bowl dengan tagline healthy, high protein, and affordable. Terus pada pendahuluannya sendiri, saya melihat ini sebagai sebuah potensi yang dapat saya kembangkan lebih lanjut, yang saya melihatnya itu dari dinamika aktivitas urban, yaitu saya melihatnya sebagai sebagai masyarakat kebanyakan itu sudah mengarah ke arah perkotaan gitu, memiliki eh, budaya atau gaya hidup seperti perkotaan dengan ciri-ciri seperti mobilitas tinggi, kesadaran kesehatan yang eh, cukup meningkat setelah COVID gitu kan, terus kebutuhan praktis akan makanan kesehatan atau makanan instan gitu. Jadi dari ketiga faktor ini saya kembangkan lagi, kemudian saya dapatilah bahwa masyarakat urban atau masyarakat perkotaan itu yang cenderung sibuk dan ingin makanan instan itu jadi lebih bisa ter-reach gitu loh dari produk saya ini. Terus masalah utama pasar atau latar belakangnya sendiri itu kan tadi sudah saya sebutkan yaitu ada tiga kan. Terus dari masalah utama pasar ini saya dari tiga tadi itu saya kembangkan atau saya analisis lebih dalam yang dapat diketahui bahwa terdapat empat hal yang membuat masyarakat itu menjadi menginginkan rice bowl ini. Kenapa saya latar belakang kenapa saya ingin mengembangkan rice bowl ini? Yaitu yang pertama adalah waktu terbatas, waktu dari masyarakat atau padatnya rutinitas harian itu menghalangi waktu masyarakat dalam atau seseorang dalam menyiapkan makanannya. Terus yang kedua adalah aktivitas padat masyarakat yang perkantoran gitu kan cenderung berangkat pagi pulang sore atau sampai malam gitu kan jadi aktivitasnya padat belum tentu dia dapat menyiapkan produknya makanannya gitu kan. Terus yang ketiga adalah makanan sehat itu mahal, ada mindset tersendiri bahwa masyarakat melihat makanan sehat itu mahal karena terdapat komponen-komponen yang eh, membuat itu mahal seperti sayuran, dagingan segala macam itu. Saya ingin em, melihat ini sebagai sebuah potensi itu kan. Terus yang keempat adalah minim protein. Kebanyakan masyarakat itu membeli makanannya itu cenderung minim protein. Bahkan makanan-makanan instan seperti burger atau sandwich gitu kan, kebanyakan kan minim protein gitu kan, karena cenderung lebih ke arah ke junk food atau banyak minyaknya. Terus untuk segmentasi target itu ada tiga, target konsumen potensial itu ada pekerja kantoran seperti yang saya telah tadi eh, jelaskan, yaitu bahwa pekerja kantoran sendiri itu kan orangnya cenderung sibuk dan padat itu kan sehingga belum bisa atau belum tentu untuk menyiapkan makanan sendiri. Terus untuk yang kedua adalah mahasiswa. Untuk mahasiswa sendiri ini saya berpikir bahwa mahasiswa itu kan cenderung eh, banyak tugas dan juga eh, berorganisasi sehingga kan waktu untuk eh, pola makannya sendiri kan kadang juga nggak teratur gitu dalam kos-kosan. Jadi saya masukkan ke sini karena itu udah melingkupi dari faktor instan tadi itu kan. Terus masyarakat aktif, Jim George ini kan eh, para penggiat kebugaran membutuhkan asupan makronutrisi protein secara presisi setiap hari gitu. Nah, dari dari latar belakang pendahuluan dan segmentasi target tadi,
Solusi sehat dan praktis yang bisa saya berikan adalah terkait rice bowl, yaitu Arsa Fitbol menghadirkan konsep produk kuliner siap saji berbasis rice bowl tinggi protein murni dari dada ayam segar berkualitas. Nah, kenapa saya melihat dada ayam ini sebagai tinggi protein, kenapa nggak daging-daging yang lain? Karena sesuai dari penelitian sendiri itu kan, dada ayam itu memiliki rasio protein yang lebih tinggi dari perhitungan gramasinya. Dengan terus kemudian tidak hanya dada ayam sendiri, ini kan ada campuran dari sayur mayur untuk serat dan juga nasi yang cenderung rendah kalori seperti nasi merah gitu kan. Atau mungkin untuk seseorang yang tidak suka nasi merah bisa menggunakan pilihan nasi putih dengan kombinasi rendah kalori dan juga tinggi protein. Terus dengan manajemen rantai pasokan yang efisien, kami menawarkan harga jual yang kompetitif di pasaran saat ini. Nah, untuk variasi menu sehatnya sendiri ini ada tiga sesuai saya bisa mengolahnya gitu kan. Karena saya juga masih melihat-lihat resep-resep yang butuh penyesuaian untuk sesuai dengan lidah masyarakat. Yang pertama adalah honey chicken bowl. Ini sudah pernah dibuat juga dan rasanya enak dan tinggi protein. Kedua adalah teriyaki fit bowl. Ini juga sama. Terus yang ketiga adalah sambal mata atau black pepper gitu. Dengan rentang harga jualnya itu antara 25.000 sampai 30.000. Sebenarnya ini adalah rentang harga jual yang menurut saya tuh lebih affordable buat masyarakat perkantoran gitu kan. Dan lebih praktis gitu proporsinya. Terus untuk tujuan strategisnya ada tiga, yaitu adalah fase jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk fase 6 bulan sendiri itu saya membangun brand awareness, yaitu pengenalan produk ke masyarakat secara organik dengan mengamankan minimum 80 porsi pesanan stabil per minggu dan menstabilkan operational cost untuk jangka pendeknya. Untuk jangka menengahnya sendiri itu saya mengintegrasikan penuh sistem pengiriman online pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, atau Shopee Food itu kan, dan menguji coba model cloud kitchen atau saya menyebutnya sebagai eh, dapur dapur hantu lah istilahnya, karena hanya untuk karena hanya mengakomodasi penjualan secara online saja, tidak menerima dalam bentuk makan di tempat gitu kan. Terus jangka panjang itu fase 3 tahun, yaitu saya memulai membuka gerai fisik minimalis dan meluncurkan program catering langganan bulanan. Untuk opsi kemitraan sendiri ini lebih jangka panjangnya lagi. Saya akan melihat lebih ulang lagi apakah produk atau bisnis ini berjalan lancar atau tidak gitu kan, harus perlu evaluasi ulang gitu. Untuk sistem operasional sendiri saya membagi menjadi dua, yaitu weekdays dan weekend. Kenapa saya membagi dua? Karena saya sendiri itu kan adalah pekerja kantoran dari jam setengah 8 sampai jam 5 gitu kan. Jadi waktu yang saya miliki cukup terbatas. Untuk weekday sendiri saya menggunakan sistem pre-order H-1. Jadi ketika saya pulang itu saya udah menyiapkan bahan-bahan segala macam untuk saya masak dan saya packing gitu sesuai orderan di hari sebelumnya gitu. Misal ada orang pesan 3 porsi atau 2 porsi gitu kan, saya akan menyiapkan malamnya. Untuk weekendnya sendiri, saya akan menjual secara reguler, mulai dari on demand delivery atau komunitas olahraga seperti CFD gitu kan. Mungkin ini adalah salah satu strategi yang cukup efektif mengingat perkembangan dari komunitas tersebut kan cukup besar gitu kan. Jadi bisa untuk sekaligus mendongkrak reputasi pengembangan brand ini menjadi lebih bagus, gitu, lebih meluas. Terus untuk proyeksi penjualannya, kemudian untuk proyeksi penjualannya sendiri itu saya menjaring atau merencanakan bahwa hari kerjanya sendiri itu adalah 10 porsi per hari. Menurut saya ini agak menurut saya ini lebih rasional daripada saya lebih banyak atau lebih kurangnya, karena saya sendiri kan adalah pekerja kantoran kan, sehingga 10 porsi per hari menurut saya lebih bagus. Kemudian untuk akhir pekannya sendiri ini saya menambahkan 5 porsi sehingga jadi 15 porsi per hari. Mungkin ini adalah rancangan yang cukup kasarannya gitulah. Untuk weekend sendiri mungkin bisa lebih, bisa mungkin 20 atau 25 porsi tergantung dari eh, eh, saya teknik berjualannya seperti apa gitu. Untuk kalau di total volume bulannya adalah 80 porsi per bulan atau 320 porsi per bulan.
80% per minggu atau 300. Untuk proyeksi omset bulannya adalah 8.960.000 dengan estimasi laba bersihnya adalah 2.560.000. Untuk alokasi atau rencana keuangannya sendiri, saya membeli peralatan dapur utama dan alat masak modern itu sebesar 4 juta. Terus kemasan ramah lingkungan premium itu 1 juta. Mungkin ini adalah rencana kasarannya. Saya sendiri kan belum tahu kemasan ramah lingkungan itu seperti apa. Cuma saya patok 1 jutanya aja dulu. Untuk persediaan stok bahan baku awal higienis itu 3 juta. Dan untuk anggaran promosi media sosial dan pemasaran kreatifnya itu 2 juta. Dan dana cadangan dan kas operasional awalnya itu 2 juta sehingga totalnya adalah 12 juta. Jika di total itu kan 12 juta total kebutuhan hotel awalnya. Untuk produksi HPP-nya sendiri itu 20.000 sampai eh, sekitaran 20.000 dengan harga jual rata-ratanya tadi kan 28.000 kan antara 25 sampai 30.000. Terus laba bersih per porsinya itu 8.000 seperti itu. Mungkin untuk harga penjualannya sendiri saya lebih ke apa ya? Mencari tahu gitu kan efektifnya tuh di harga berapa gitu tergantung dari HPP-nya sendiri dan juga margin yang akan saya patok. Untuk marginnya sendiri mungkin saya em, tidak terlalu besar gitu kan. Mungkin sewajarnya aja mungkin kayak 10% atau 15%. Kalau mungkin peminatnya sangat banyak, mungkin marginnya bisa saya kembangkan lebih lanjut gitu. Terus untuk strategi pemasarannya sendiri itu berbasis 4P yaitu produk, price, place, and promotion. Untuk produknya sendiri kan tadi sudah saya jelaskan yaitu terkait produk rice bowl berbasis kesehatan. Untuk harganya ini harga yang bersaing dengan pasaran 25.000 affordable buat masyarakat perkotaan. Terus untuk tempatnya sendiri itu skema cloud kitchen untuk pertamanya. Untuk jangka panjangnya mungkin kalau masyarakatnya sudah berminat akan mengarah ke arah gerai offline. Terus yang keempat adalah promotion melalui media sosial, pembuatan akun melalui akun Instagram, TikTok, atau akun-akun penjualan gitu kan. Kemitraan penjualan dengan kayak GoFood, GrabFood dengan Shopee Food gitu. Terus untuk SWOT-nya itu ada strength, konsep produk yang fokus pada kandungan protein murni, overhead dapur yang sangat rendah tanpa gerai sewa ruko yang mahal, dan penetapan harga awal yang bersaing. Untuk weakness-nya sendiri, itu kurangnya brand awareness di fase awal sehingga memerlukan edukasi produk yang intensif dan ketergantungan yang tinggi pada kurir eksternal. Opportunities yaitu kesadaran gaya hidup sehat masyarakat urban pasca pandemi terus tumbuh cepat diiringi minimnya menu sehat murni dengan harga bersahabat. Untuk threats-nya sendiri, rendahnya barriers to entry industri kuliner membuat kompetitor bermodal besar berpeluang meniru konsep menu jenis dalam waktu cepat. Untuk roadmap usahanya sendiri, jika dikembangkan itu seperti ini. Bulan fase bulan 1 sampai 6 itu validasi target pasar lokal, membangun brand awareness, mengenalkan produk-produk ke masyarakat luas, dan legalitas izin edar usaha seperti itu. Standarisasi SOP, resep, dan segala macam. Untuk setahun pertamanya itu mulai pendaftaran penuh mitra online seperti Gojek, GrabFood, atau Shopee Food, terus peluncuran variasi menu berkala. Tidak hanya 3, mungkin bisa sampai 4 atau 5, Kak. 5 variasi menu, terus sertifikasi nutrisi resmi, atau mungkin sertifikasi halal gitu kan, dan perluasan cloud kitchen. Terus yang ketiga adalah pendirian gerai offline minimalis pertama, peluncuran sistem aplikasi catering, dan inisiasi kemitraan franchise. Nah, untuk akhir dari presentasi ini mungkin peluang investasi yang ditawarkan dari Rice Bowl ini cukup bagus gitu menurut saya untuk daerah perkotaan sendiri karena masyarakat perkotaan sendiri atau urban gitu kan lebih ke arah padat aktivitas menginginkan makanan yang instan dan juga waktu yang dimiliki itu terbatas gitu kan sehingga memerlukan makanan yang instan sekaligus sehat gitu kan. Sehingga Safit Bowl adalah solusi bisnis kuliner modern yang sangat lincah, beroperasi dengan overhead rendah, perputaran kas yang cepat, dan menjanjikan keuntungan jangka panjang yang sangat menarik. Untuk investasi awalnya, Bapak atau Ibu sekalian bisa 12 juta, untuk proyeksi laba bersih tahunannya adalah 30.720.000 dengan eh, dengan
konsep investasi atau peluang investasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa dapat melihat lebih jauh bersama kami terkait bisnis yang akan saya kembangkan. Mari bertumbuh sehat dan sukses bersama kami. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.